Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zidan. Kali ini saya akan membahas materi biologi mengenai bab ekosistem. Apa sih ekosistem itu? Baiklah, penasaran kan dengan penjelasannya? Yuk kita simak bersama. 1. Pengertian ekosistem. Ekosistem merupakan satu kesatuan setiap komponen yang berisi hubungan timbal balik, baik berupa hubungan reproduksi, hubungan konsumsi, ataupun hubungan adaptasi. Di dalam ekosistem terdapat dua komponen yang saling berhubungan, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. 2. Komponen abiotik. Sebuah komponen fisik dan kimia yang memengaruhi kehidupan organisme dalam suatu ekosistem merupakan pengertian dari komponen abiotik. Komponen abiotik terdiri atas air, udara, cahaya matahari, kelembapan, suhu, angin, tanah, topografi, iklim, dan pH. 3. Komponen biotik. Sebuah komponen yang terdiri dari makhluk hidup yang akan berinteraksi dengan komponen biotik lain untuk memenuhi keperluan hidupnya, terutama berkaitan erat dengan makanan ataupun tempat tinggal, merupakan sebuah pengertian dari komponen biotik. Di dalam komponen biotik terdapat 4 jenis makhluk hidup sesuai perannya masing-masing. Yang pertama, ada produsen, yang kedua, ada konsumen, yang ketiga, ada dekomposer atau pengurai, dan yang keempat ada detritivor. Produsen merupakan organisme yang dapat melakukan proses fotosintesis makanannya sendiri atau disebut dengan organisme autotrof. Produsen adalah sumber energi utama bagi organisme lain. Organisme yang tergolong produsen yaitu organisme yang memiliki klorofil, misalnya tumbuhan, algae, dan cyanobacteria atau ganggang hijau biru. Konsumen merupakan organisme yang tidak dapat melakukan proses fotosintesis tetapi berperan sebagai konsumen atau pengonsumsi. Konsumen dibedakan menjadi 3, yakni herbivora, karnivora, dan omnivora. Konsumen terbagi atas 4 jenis. 1. Konsumen primer atau konsumen tingkat 1, yaitu konsumen yang memakan tumbuhan secara langsung atau disebut juga dengan herbivora, misalnya ulat, belalang, sapi, kerbau, kambing, dan juga kuda. 2. Konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2, yaitu konsumen yang memakan konsumen tingkat 1 atau disebut juga dengan karnivora, misalnya burung pemakan serangga dan juga katak. 3. Konsumen tersier atau konsumen tingkat 3, yaitu konsumen yang memakan konsumen tingkat 2, misalnya ular dan juga burung alap-alap. Yang keempat yaitu konsumen kuarterner atau konsumen puncak. Dekomposer atau pengurai merupakan sebuah organisme yang mampu merombak sisa produk organisme atau organisme yang mati atau bangkai menggunakan enzim pencernaan yang dimilikinya, misalnya bakteri dan juga jamur. Detritivor merupakan organisme yang memakan serpihan-serpihan organik atau disebut juga dengan detritus, misalnya ada luwing dan juga cacing tanah. 4. Istilah-istilah pada satuan-satuan makhluk hidup penyusun ekosistem. Istilah pertama yaitu individu, merupakan satu makhluk hidup yang hidupnya tunggal atau sendiri. Istilah kedua
populasi merupakan sekelompok individu sejenis yang menempati suatu daerah pada waktu tertentu. Istilah yang ketiga yaitu komunitas merupakan sebuah kumpulan berbagai populasi yang saling berinteraksi dan menempati suatu daerah pada wilayah geografis yang sama dan pada waktu yang sama. Istilah yang keempat yaitu ekosistem merupakan sebuah kesatuan komunitas dengan lingkungan hidupnya yang membentuk hubungan timbal balik. Istilah kelima yaitu bioma merupakan ekosistem besar yang meliputi suatu daerah yang luas serta memiliki flora dan fauna khas. Dan istilah yang terakhir yaitu ada biosfer merupakan bagian terluar bumi yang mencakup udara, daratan, dan air yang memungkinkan berlangsungnya proses kehidupan. 5. Interaksi antar komponen ekosistem. 1. Interaksi antara komponen biotik dengan abiotik. Misalnya, keberadaan tumbuhan sangat memengaruhi kondisi tanah. Kandungan air sangat mempengaruhi kehidupan tumbuh-tumbuhan. 2. Interaksi antar komponen biotik. Yang pertama yaitu kompetisi, merupakan sebuah bentuk interaksi antar organisme yang saling bersaing untuk bertahan hidup. Yang kedua, ada predasi, merupakan bentuk interaksi makan dan dimakan ketika suatu spesies memangsa spesies yang lain. Yang ketiga, yaitu simbiosis, merupakan hubungan sangat erat antara dua organisme yang berbeda spesies. 6. Pola-pola interaksi dalam ekosistem. Di dalam ekosistem, terdapat pola-pola interaksi yang meliputi rantai makanan, piramida ekologi, dan juga daur biogeokimia. 1. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan merupakan sebuah jalur makan dan dimakan dari organisme pada suatu tingkat trofik ke tingkat trofik berikutnya yang membentuk suatu urutan dan arah tertentu. 2. Piramida ekologi. Piramida ekologi merupakan suatu piramida yang berisikan berbagai organisme dimulai dari produsen hingga ke konsumen puncak. 3. Daur biogeokimia. Daur biogeokimia merupakan siklus unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Macam-macam daur biogeokimia. Yang pertama ada daur nitrogen. Yang kedua adalah daur air. Yang ketiga ada daur oksigen dan karbon dioksida. Yang keempat ada daur sulfur. Dan yang terakhir ada daur fosfor. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Semoga materi dalam video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.